Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo spes-spes semua, perkenalkan. Nama saya Hendra Gunawan dan saya akan menjadi moderator dalam setengah jam ke depan. Dan inilah dia, Special Talk. Semua boleh bicara, semua boleh berbagi. Ada apa? Loh, kok Hendra yang jadi MC-nya? Kan mestinya Kak Sarah. Oh iya, saya lupa. Sebenarnya sih saya ingin jadi moderator, tetapi karena saya adalah moderator tahun sebelumnya, maka tahun ini saya akan menampilkan moderator yang pastinya akan tidak mau kalah dibandingkan saya. Tidak perlu lama lagi, langsung saja inilah dia, Kakak Sarah Larasati. Halo, iya terima kasih Hendra. Jadi Hendra ini semestinya jadi narasumber hari ini tuh kan ya, tapi dia tahun kemarin jadi MC Space All Market tahun kemarin, makanya Hendra jadi pengen lagi nih. Oke, Hendra jadi narasumber dulu, nanti Kak Sarah panggil lagi. Sekarang Hendra boleh turun dulu. Terima kasih Hendra. Ya, sama-sama. Langsung saja, inilah dia Kak Sarah. Oke, halo Spacehead semua, selamat datang di Space All Talk. Semua boleh bicara, semua boleh berbagi. Nah, untuk Space All Talk hari ini kita akan menyaksikan diskusi dengan tema kolaborasi kreator difabel dan pelaku industri kreatif. Bersama saya Sarah Larasati selama 30 menit ke depan. Ini dia Space All Talk, semua boleh bicara, semua boleh berbagi. Oke, saya ulangi, jadi topik diskusi kita hari ini adalah kolaborasi kreator difabel dan pelaku industri kreatif dalam program Kita Project 2019. Penasaran kan Kita Project 2019 itu apa sih? Oke, jadi pada tahun 2019 kemarin, The Special ID dan juga Art Therapy Center Widyatama menyelenggarakan sebuah program kolaborasi yang dinamakan Kita Project. Kitanya itu dari kelas internship dan tugas akhir project. Proyek ini mengajak siswa-siswi difabel Art Therapy Center di Widyatama untuk berkolaborasi dengan para seniman, desainer, dan pelaku industri kreatif yang telah berpengalaman di bidangnya. Oke. Nah, rangkaian acara ini dimulai dari portofolio showcase di mana para siswa-siswi ini memamerkan karya mereka kepada calon kolaborator. Hingga mereka dipasangkan sebagai satu tim. Mereka menghasilkan sebuah karya kolaborasi yang akhirnya ditampilkan di Kita Pameran 2019. Ada 8 kreator difabel dan juga ada 9 seniman atau pelaku industri kreatif serta dalam Kita Project 2019. Oke, jadi hari ini narasumber kita banyak sekali. Ada yang sudah hadir di studio, tadi udah ada Hendra, juga ada narasumber-narasumber lainnya. Dan juga ada yang sudah terhubung via Zoom. Itu ada kreator difabel dan juga ada kolaborator yang ikut serta, tapi mereka hari ini joinnya via Zoom. Nah, kita panggil narasumber kita di studio yuk. Musik. Aryo. Kak Firly. Dan juga Hendra Gunawan. Oke, silakan duduk semuanya. Nah, sekarang saya sudah di studio dengan para narasumber kita. Di sini ada Kak Dwi Aryo Abadi atau kita panggil di sini Kak Aryo sebagai pengajar Art Therapy Center Widyatama dan juga penyelenggara Kita Project 2019. Ada juga Kak Firly Herdiana, ini udah sering tampil ya di Space All Talk. Dia juga sebagai pengajar ATC Widyatama, sebagai wakil direktur bidang akademik dan juga penyelenggara Kita Project 2019. Dan saya ditemani juga oleh narasumber spesial kita. Di sini ada Hendra Gunawan sebagai alumni Art Therapy Center Widyatama 2019 dan juga kreator difabel Kita Project 2019. Ya, selamat datang di Special Talk semuanya. Nah, oke, sekarang kita perkenalkan juga yang sudah terhubung di Zoom. Ada narasumber lainnya nih, kita banyak sekali hari narasumbernya. Ada kreator difabel kita, di situ ada Krishna, Alicia, Bisma, Anandia, Claudia, Edo, dan Rangga. Halo semuanya. Oke, sudah ramai di sana di Zoom.
Oke, ada juga nih kolaboratornya. Ada Kak Lutfi dari MacBlush, Kak Rizka dari Jalan Jajan, ada Kak Nurul dari New Studio, Kak Krisan dari Rumah Kemasan Bandung, Kak Wens dari Pijak Bumi, Kak Reza dari Konco Studio, Kak Nea Naila, dan juga Kak Evans dari Re-Experience. Halo kakak-kakak kolaborator. Oke, halo semuanya. Nah, sebelum kita mulai diskusinya, kita saksikan dulu yuk cuplikan Kita Project 2019. Ini dia. Setiap orang punya caranya sendiri dalam bercerita. Mengisahkan diri lewat cara yang berbeda membuat dunia ini semakin berwarna. Saling mengisi ruang, memberi dukungan, dan menyusun cita bersama. Dari aku dan kamu lalu menjadi kita. Selamat datang di Kita Project 2019. Kita Project. Oke, videonya menarik sekali. Tadi ternyata banyak sekali karya-karya yang dibuat dan prosesnya juga menarik sekali ya. Ternyata dari awal mereka melakukan showcase, lalu ada pamerannya juga yang dilaksanakan pada bulan apa, Kak? Pameran September. September. Oke, tadi ada cuplikan juga pamerannya. Oke, sekarang kita ngobrol nih tentang Kita Project-nya sama penyelenggara Kita Project 2019. Dari Kak Aryo deh. Kak Aryo bisa jelasin nggak Kita Project itu apa? Iya, sesuai dengan singkatannya, kelas internship dan tugas akhir. Jadi Kita Project itu kayak merupakan sebuah program dari Art Therapy Center Widyatama bersama di Special ID. Kita mengajak para seniman, desainer, pelaku industri kreatif ya, dan juga untuk bekerja sama bersama mahasiswa berkebutuhan khusus. Oke. Terus tadi saya tahu kalau misalnya
kreatornya ini dipilih 8. Nah ini kreator yang bagaimana nih yang dipilih untuk mengikuti Kita Project 2019? Gimana Li? Dari lo gimana Li? Ya, peserta yang ikut kita project adalah mereka yang masuk ke dalam tahap final di pembelajaran terapi center Widyatama. Gitu. Oke, Tahap final. jadi siswa-siswi yang mau lulus ya. Mau lulus Jadi ini tahun ketiga. sebenarnya proyek tugas akhir mereka, tapi dijadikan program Kita Project ini. Betul. Oke, keren banget. Oke, tujuan dari kegiatan ini apa sih Kak? Nah, untuk tujuannya sebenarnya ATC pun ingin menciptakan lingkungan ekonomi yang kreatif, yang inklusif, dengan harapan menciptakan sebuah produk yang berkualitas hasil kerjasama kreator dengan pelaku industri di bidang seni dan desain. Gitu. Oke, jadi itu tadi tujuan dari Kita Project, meningkatkan ekonomi kreatif, juga ini untuk mengolaborasikan tadi ada sesi tugas akhir dari para siswa-siswi ini langsung dengan kreatif industrinya sendiri. Jadi kedepannya supaya mereka bisa berhubungan dengan lapangan pekerjaan juga ya Kak ya. Oke, sekarang kita move ke Kak Fili. Kak Fili Herdiana ini selaku penyelenggara juga dari Kita Project 2019. Oke, dari sisi penyelenggara nih Kak, apa saja tantangan dan kesenangan dalam menyelenggarakan kegiatan ini? Tantangan dan kesenangan gitu, bahwa tantangannya adalah sebenarnya kita tujuan pertama adalah mengedukasi masyarakat gitu, mengedukasi masyarakat agar melek, agar sadar bahwa kreator difabel punya potensi, punya kelebihan, dan bagaimana kita buka mindset bahwa kreator difabel itu bisa harus masuk ke dalam lingkup industri kreatif gitu di situ. Dan kesenangannya apa? Ada beberapa bagian bagaimana antusiasme yang begitu tinggi dari para industri kreatif gitu. Setelah kita buka di tanggal 25 Februari itu kita ada open showcase, open call kita buka di Braga, kita kerjasama sama BCCF. Di situ bagaimana antusiasme para industri kreatif begitu sangat tinggi yang daftar. Lalu bagaimana kita menseleksi dari berbagai industri, dari fashion, furniture, boneka, kemasan, produk, interior, banyak sekali bidang-bidang industri desain yang bergabung. Oh jadi kreator kolaboratornya pun diseleksi? Betul, Oke. yang bagaimana nanti diseleksi yang disesuaikan dengan kebutuhan dari si anak. Tetap anaknya yang sudah kita asesmen kebutuhannya apa, kita kombinasikan dengan kelebihan dari si industri tersebut, pelaku industri kreatif tersebut. Dan akhirnya setelah terpilih diumumkan, lalu bagaimana masuk ke dalam tahap bootcamp. Yaitu bisa dalam 1 bulan mereka magang internship tadi, dalam prosesnya magang, ada yang di studionya langsung, ada yang kita bootcampnya yang di Symbol Space ya, di BCCF selama 1 bulan, dan akhirnya menghasilkan sebuah karya yang memang luar ekspektasi juga gitu. Bagaimana kolaborator dan kreator bisa bekerja sama, pastinya karya yang luar biasa itu di luar ekspektasi banget, keren banget. Oke, jadi ternyata antusiasme industri kreatif pun tinggi. Jadi sampai tadi Kak Fili menyebut bahwa ada seleksi juga dan itu disesuaikan dengan kebutuhan anaknya sendiri. Gak main-main ya, kita tuh bukan cuman jual dagang emperan, tapi memang kita pilih juga siapa yang cocok nih dengan para kreator-kreator difabel kita ini. Oke, nih kan karena kita project ini sebenarnya baru ya Kak ya, jadi kayak mungkin di Indonesia pun mungkin hanya baru ini gitu yang ada di mana industri kreatif digabungkan dengan kreator difabel gitu kan. Dan mereka pun menghasilkan karya di situ. Nah, apa sih yang melebihi ekspektasi kalian sebagai penyelenggara atau output apa yang di luar perhitungan dalam menyelenggarakan Kita Project 2019 ini? Ya, sebenarnya kita ingin menguji metode kita di Special ID, itu bagaimana ada koneksi, collaboration, dan commerce gitu. Kita mewadahi anak-anak, mengkoneksikan anak-anak terhadap pelaku industri kreatif, kolaborator, di situ ada kolaborasi, lalu ada commerce di situ, menjual. Bagaimana tetap desain adalah bagaimana memberi nilai jual terhadap karya seni di situ gitu. Jadi baik lagi, ini ketujuan Atrapi Center Widyatama membuat anak itu menjadi mandiri secara finansial. Jadi akhirnya pun karyanya harus bernilai gitu kan, dengan berkualitas jelas pasti gitu. Dan ini sebuah shortcut di mana yang tadinya anak-anak yang punya karya, yang punya potensi ini
dipertemukan dengan para kolaborator industri kreatif yang sudah berpengalaman di bidangnya gitu, sehingga orang tua pun anaknya pun bisa dapat pengalaman industri dan ya pengetahuan, knowledge dari langsung industri yang memang berkecimpung di situ gitu. Dan itu ya di luar dari ini sih, di luar dari Ekspektasi ya banget kan. gitu kan. Oke. Jadi ya tujuan akhirnya adalah memang cita-cita ATC itu sendiri kan, Ya, bahwa betul. inginnya anak-anak ini tuh setelah lulus dari sini bisa mandiri secara finansial untuk membuat produk mereka atau karya mereka bervaluable, bekerja sama langsung dengan para industri yang sudah berpengalaman di bidangnya. Itu bagus sekali niatnya. Oke. Sekarang kita move ke Hendra selaku fabelnya. Oke, terima kasih Kakak Sarasati. Oke. Nah Hendra, Kak Sarah mau nanya nih bagaimana sih pengalaman Hendra waktu ikutan acara Kita Project ini? Apakah senang? Apakah bangga? Seperti apa? Sejatinya, event Kita Project 2019 menjadi event yang pastinya campur aduk itu ekspresinya. 21 September sampai 12 Oktober 2019, 3 pekan lebih waktu yang dibutuhkan untuk membuat pameran ini. Dan pameran ini nggak main-main, diwangi rupa saya terasa di sana. Dan pengalamannya ini semakin menarik karena saya bisa berkolaborasi dengan kolaborator, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, saya pribadi nih adalah yang berkolaborasi dengan Recycle Experience di kawasan Rancasari, persisnya di Gahayu sana atau Manjah-Lega. Oke. Dan kolaboratornya ini ternyata pasangan suami istri, teman-teman. Oke. Dan juga spes-spes semua. Hendra, nanti kita cerita tentang kolaboratornya. Sekarang pelajaran apa sih yang Hendra dapat dari Kita Project? Nah, jadi Kasara dan juga Spacemat semua karya-karya ini berpengalaman. Semuanya ini terbuat dari barang-barang yang tidak terpakai lagi. Nah, barang yang tak terpakai tersebut antara lain ada mainan bekas, alat elektronik bekas, bahkan sampai alat make up yang bekas kayak alat make up juga ditampilkan di sini untuk membuat sebuah karya, dan karya itu membuat gambar manusia. Oke. Jadi dari barang-barang bekas bisa jadi karya ya Hendra ya? Betul sekali. Oke. Nah, kesenangan apa sih yang Hendra dapatkan dari Kita Project? Kesenangan apa yang saya dapatkan? Dan ini bisa membantu untuk memulai belajar membuat karya tersendiri, terutama setelah ada aplikasi Adobe Illustrator di komputer. Nah, kebetulan di rumah nih, saya baru saja bikin sebuah karya Adobe Illustrator yang bertajuk Siklus Keluarga, di mana itu keluarga saya pribadi, almarhum bapak, ibu, dan juga kakak-kakak saya yang sudah berkeluarga. Oke. Jadi Hendra pakai Adobe Illustrator bikin karya itu juga ya di rumah ya selama pandemi ini. Betul. Oke. Tadi Hendra sudah cerita tentang apa saja sih kesenangan dan pengalaman bagaimana sih bekerja sama dengan industri kreatif dalam program Kita Project. Sekarang kita langsung hubungkan ke kolaboratornya nih. Ada Kak Evan dari Re-Experience. Halo Kak Evan. Halo Kak Evan. Apakah masih di mute? Kak Evan belum ada suaranya. Oke, halo. Nah, udah ada belum? Sudah. Ya, sudah. Halo. Halo Kak Evan. Nah, halo. Halo, ini Kak Evan dari Re-Experience atau Recycle Experience ya Kak? Ini suaranya hilang lagi. Halo. Udah Halo, ada? ya, oke. Yuk. Oke, silakan Kak, perkenalkan diri dulu dan ceritakan apa sih Re-Experience itu. Halo, kita dari Recycle Experience. Sebenarnya Recycle Experience sendiri adalah sebuah grup dalam kesenian. Jadi di sini tuh kita berdua, jadi saya sama Atina. Jadi di sini tuh kita bikin satu karya seni, lebih ke patung. Cuman patung yang kita bikin ini nggak seperti patung kebanyakan. Jadi kita menggunakan medianya adalah media-media
found object atau benda-benda temuan yang ada di sekitar kita, terus kita rangkai jadi suatu karya gitu. Makanya pas kemarin dapat apa namanya kesempatan sama kita project ini, kebetulan ketemu sama Hendra yang memang anaknya gimana ya, imajinatif sekali, jadi nyambung sama kita gitu. Oke. Jadi apa sih Kak yang mendorong Re-Experience untuk ikutan kita project ini dan mau berkolaborasi dengan para siswa-siswi difabel? Sebenarnya sih apa ya? Pas pertama kali tahu ada project ini, Tina sih sebenarnya Tina yang tahu. Terus tiba-tiba ngasih tahu saya, "Kan ada project ini gini. Wah, menarik sekali gitu. Apa namanya? Kita tiba-tiba kayak ngelihat kayak oh ini suatu hal yang sangat baru juga ya, maksudnya apalagi khususnya di Bandung misalnya belum ada yang bikin kayak gini gitu. Maksudnya mengkolaborasikan apa namanya? Anak-anak difabel dengan pelaku industri kreatif gitu. Jadi penasaran sebenarnya awalnya bakal kayak gimana sih hasilnya gitu kalau misalnya kita ikutan. Sebenarnya awalnya sih gitu karena kan sebenarnya apalagi kita bergeraknya di dunia seni ya, beda sama teman-teman yang lain. Kalau yang teman-teman yang lain lebih ke industrinya, kalau kita lebih ke artnya. Dan di art itu sendiri kan sebenarnya apa namanya, kalau misalnya kita ngomongin masalah karya, deket banget sama yang namanya kejujuran gitu, dan anak-anak difabel ini tuh tingkat kejujurannya masih sangat tinggi gitu. Jadi makanya pas dikasih info ada project seperti ini, ya kita sangat tertarik. Jadi penasaran sih sebenarnya, pengen tahu gitu kayak gimana hasilnya. Dan ternyata ya kata Kak Firly tadi, jadi di luar ekspektasi ternyata gitu. Oke. Nah, bercerita tentang tadi Kak, tentang tadi Kakak bilang bahwa Kak keingin tahuannya sangat tinggi nih ya. Nah, bagaimana sih pengalaman bekerja sama dengan Hendra nih di sini? Tantangan, kesenangan, kesulitan atau apapun yang terjadi saat bekerja sama dengan Hendra. Oh, sapa dulu Hendranya dong, mana Hendra? Halo, itu Hendra sapa dulu. Assalamualaikum. Apa kabar, Hendra? Waalaikumsalam. Baik, Hendra? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Kak Ivan? Gimana Kak Ivan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Ini jadi ajang reunian juga ya buat para kreator difabel dengan kolaboratornya. Tahun lalu sudah selesai, sekarang ketemu lagi. Ini salah satu Iya, kolaborator yang menurut Ih, saya Hendra ini kemarin-kemarin sempat kolaborator mampir ke studio paling ya. ambiar daripada Ambiar, Kolaborator bahasanya lainnya. ambiar. Bukan Amber apa Hendra? Itunya apa dibilang Edan ya? Edan, ini Oh, iya. itu pasangannya. Edan Edan dan Oh iya. pasangannya. Edan dan ambiar. Diananda dan Atina Nuaini, itu pasangannya, bukan Oh, iya. Edan gila beneran ya. Oh, bukan Edan gila beneran. Edan tuh Iya. apa sih? Singkatannya. Singkatan dari? Evan Triananda Atina Nuraini. Oke, dikasih singkatan sama Hendra. Oke Kak, silakan Iya, boleh jadi- bercerita bagaimana pengalaman bekerjasama sama Hendra. Jadi waktu awalnya kayak Hendra tuh kan karena dia tuh biasanya tuh menggarap karya-karyanya secara komputer ya, kayak dia tuh lebih Dua desainer dimensi ya. kan, lebih ke 2 dimensi gitu. Terus begitu dia datang ke studio kita, menurut saya sih itu pasti suatu hal yang baru untuk Hendra. Iya nggak sih? Pernah nggak Hendra sebelumnya? Belum pernah. Kapan? Kapan bikin patung, pernah nggak? Belum ya. Oh, belum pernah waktu itu kan? mau membuat karya. Tapi setelah ada kolaborator yang satu ini, semua karyanya waduh. Bisa dirancang dengan jadi bisa waktu dirancang dengan Hendra menggunakan datang- bahan-bahan bekas. Oke, gantian Oke. Hendra. Siap. Nah, jadi waktu Hendra pertama kali datang ke studio tuh kayaknya sebenarnya kamu masih bingung ya. Kayak ini gimana sih proses kreatifnya kalau berkolaborasi sama kita gitu. Dan apalagi di karya-karya kita yang sebelumnya itu kan kebanyakan tuh berupa 3 dimensi yang benar-benar bentuknya patung gitu. Jadi karena kita dapat kesempatan nih untuk berkolaborasi dengan Hendra, akhirnya kita tuh pertama kali membuat karya patung tapi disimpannya di tembok. Jadi kita bisa pajang itu di dinding ya. Jadi pertama kali kita Itu bikin pertama karya. kali kita bikin karya seperti itu gitu. Selama ini kita bikinnya Selalu 3 dimensi dan Ah. simpennya tuh harus di lantai atau di suatu tempat yang bukan di dinding. dinding. Jadi untuk kolaborasi kemarin dengan kita project itu kita pertama kali
memvisualisasikan karya kita tuh sebagai karya patung, tapi yang dia bisa didisplay di tembok gitu kayak gitu. Itu tuh kenapa seperti itu? Karena setelah kita berbincang yang cukup alot dengan Hendra ya. Jadi waktu itu tuh kayak Hendra kita, ini tuh anaknya pinter banget, jadi dia bakal tiap-tiap datang ke studio dia tuh selalu menceritakan berita yang sedang terkini. Maksudnya kayak yang lagi hit seperti apa. Terus dulu lagi musim pemilu, dia tiap ke studio selalu sharing masalah kayak pemilu itu kondisinya sedang seperti apa dan baik buruknya seperti apa. Hendra sampai seperti itu gitu. Jadi senang aja, jadi gampang ngobrol sama Hendra masalah untuk menggarap suatu karya gitu, karena Hendra ini sebenarnya banyak tahu ya. Terus udah gitu Hendra tuh banyak bukan menyukai apa ya, kayaknya lebih banyak mengagumi tokoh-tokoh gitu loh orangnya. Dia tuh banyak mengagumi tokoh-tokoh sampai akhirnya kita banyak bicara bertiga dan kita tuh memutuskan untuk mengangkat sebuah tema karya kali ini tuh justru tentang Hendra sendiri gitu. Karena kita tuh ngelihat di situ tuh dia tuh sangat menyukai tokoh ini, tokoh itu gitu, mengagumi tokoh ini, tokoh itu, dan tahu cerita di belakangnya balik cerita-cerita orang-orang tersebut gitu. Akhirnya kita juga mikirnya, kita juga pengen dong mengangkat tentang Hendra sendiri gitu. Jadi jangan selalu dia mengangkat banyak orang di karyanya, tapi kali ini kita mau mencoba mengangkat tentang Hendra sendiri di karya kita ini. Nah, gitu. jadi kayak Hendra tuh sebenarnya mengenali nggak sih dirinya dia sendiri seperti apa? Oke. Kita balikin gitu ke Hendra. Oke. Dapat idenya dari situ sih waktu kolaborasi awal. Oke, jadi ini karya kemarin juga tentang Hendra juga ya. Jadi tadi dari Re-Experience sendiri telah bercerita bahwa pengalaman pertama mereka dalam membuat karya di Kita Project. Pertama, bekerja sama dengan kreator difabel, harus melalui proses membuat konsep dengan kreator difabelnya sendiri, dengan Hendra sendiri. Lalu karyanya sendiri pun itu baru pertama kali katanya ditempel di dinding. Jadi banyak banget pengalaman pertama dalam membuat karya di Kita Project bersama Hendra di sini. Menarik sekali tadi ceritanya bahwa konsepnya juga alot ternyata kalau sama Hendra ya. Tapi mungkin pengalaman yang beda, pengalaman yang baru pertama kali gitu kan. Oke, terima kasih dari Re-Experience, nanti kita berbincang lagi. Sekarang saya mau berbincang lagi juga dengan kreator difabel yang ada di Zoom. Kita bincang dengan yang tadi sudah ada Claudia dan Anandia. Halo Claudia dan Anandia. Halo. Waalaikumsalam. Halo Claudia. Oke, ini halo Claudia. Ya, unian juga nih sama Hendra di sini. Anandianya ada? Anandianya ada? Waalaikumsalam. Oke, Anandianya ada nggak? Oh, Anandianya hilang. Oh, Anandianya hilang. Zoom-nya hanya ada tembok, jadi dianya mungkin pergi kemana dulu. Oke. Sekarang Kak Sarah mau tanya dulu sama Claudia ya. Oke, Claudia. Ya, Claudia gimana sih pengalaman ikutan Kita Project 2019? Pengalaman itu semangat ada amalannya itu asli awalnya sama Alfieri sama Iman aja itu terus katanya ya aman nih saya sama Anania itu mau berkolaborasi dengan Kanurul Oke, jadi perasaannya senang
Ya, Claudia ya. Mm-mm. Oke, waktu itu Claudia bikin apa sih? Waktu itu dia itu bikin dia sama manis, terus dia itu kopi, boneka, dan buku buku cerita, terus apa lagi? Masih banyak sih. Oke, tadi Claudia cerita dia bikin desainnya itu namanya Milo dan Manis. Milo itu kucing ya. Jadi tadi dari karyanya tersebut dibuat banyak produk. Ada pin, ada tas, ada boneka, ada buku, juga ada ini case handphone. Saya beli itu di situ. Bagus banget case handphonenya. Oke, sekarang kita langsung hubungkan ke kolaboratornya. Ada Kak Nea Naila. Halo Kak. Halo. Halo Kak. Selamat Ya. datang di Special Talk. Ya, sama-sama. Oke, Kak, boleh cerita nggak pengalaman kerjasama dengan Claudia juga Anandia nih? Yang dia buat yaitu Paus Dangdut dan Claudia punya karakter original juga namanya Milo dan Manis. Awal-awal sih kita lumayan kebingungan mencari arah kira-kira ini mau digimanain soalnya potensinya gede banget dan akhirnya setelah berbincang-bincang ngobrol-ngobrol sama mereka berdua akhirnya kita memutuskan untuk membuat semacam pengembangan intellectual property-nya gitu dari karakter yang mereka buat. Oke, jadi sampai dibuat intellectual property-nya ya untuk mereka ini. Oke, jadi pengalaman yang sangat bermanfaat juga nih buat anak-anak ini ya, sampai ke tahap itu gitu dalam mengembangkan sebuah produk. Oke, niat awal untuk ikutan ini apa sih Kak? Untuk berkreasi bersama kreator difabel. Niat awalnya sih sebenarnya karena rasa penasaran, pengen kenalan aja sebenarnya. Gimana ya? Awal ngeliat mereka kan emang sebelumnya nggak pernah ada sebelumnya kesempatan untuk kolaborasi antara pelaku industri kreatif dengan teman-teman kreator difabel apalagi. Jadi menurut saya ini suatu kesempatan yang sayang sekali kalau dilewatkan gitu aja. Gitu sih. Oke. Berangkat dari rasa penasaran sih sebenarnya. Oke. Jadi tadi juga Kak Evan menceritakan bahwa awalnya itu penasaran gimana sih kita berkreasi bersama kreator difabel. Ternyata banyak sekali cerita ya di situ, ada hal-hal menarik yang terjadi dalam proses sampai dalam memamerkan karyanya juga. Oke, terima kasih Kak Nea Naila. Nanti kita tanya-tanya lagi. Selanjutnya kita pergi ke Edo. Oh, Kanurul ada. Kanurul ini Kanurul. Ada Kanurul juga yang kolaborasi dengan Claudia dan Anandia. Ada Kanurul? Oh ya, halo Kanurul. Oke, kalau dari Kanurul pribadi nih, gimana sih rasanya berkarya bersama Claudia dan Anandia? Ini audionya masih belum ada. Kanurul boleh nggak pakai headset? Nggak boleh. Maksudnya nggak pakai headset? Oke. Jadi kolaborasi bareng Anandia sama Claudia itu seru banget. Terus juga karena ini suatu hal yang baru, jadi sama-sama belajar. Sebenarnya saya juga banyak belajar dari Anandia sama Claudia. Dari untuk sayanya berkarya juga sama buat brandnya juga gitu. Jadi memang anak-anak ini seperti kata Kak Naila tadi potensinya besar. Terus juga apa ya?
si karakter Milo Manis sama Paus Dangdut ini memang menarik sekali gitu loh untuk diteruskan ceritanya gitu. Kan memang kalau hanya lewat gambar terkadang kayak apa ya, harus dibuat di media lain untuk menunjukkan si karakter ini tuh seperti apa gitu, Put. Oke. Oke, terima kasih Kak. Kalau misalnya dari sisi industri kreatif nih, menurut Kakak nih kreator difabel ini tuh mampu nggak sih untuk terjun langsung di industri kreatif? Menurut saya ya mampu sekali dengan kondisi ada partner atau ada yang mengarahkan gitu, karena sebenarnya anak-anak ini juga sangat apa ya, terbuka dengan apa ya, hal-hal yang baru dan bisa mendapatkan arahan gitu untuk menjadi lebih baik tentunya kan. Mereka kreatif dan bisa diarahkan untuk berkarya lebih lagi. Oke, jadi sebenarnya mereka ini mampu asal ada yang mau membimbing mereka gitu untuk terjun ke industri kreatif. Oke, terima kasih Kak Nurul. Sekarang kita loncat dulu ke Edo. Halo Edo. Halo Edo. Nih ketemu lagi kita di Space All Market. Ada Hendra di sini. Sekalian reunian. Oke. Edo, ceritakan sedikit tentang pengalaman ikutan Kita Project. Apakah senang, apakah bangga, bagaimana perasaan Edo waktu itu? Senang. Senang. Ya. Edo senang, gimana rasa senangnya? Senang bisa ngapain? Senang. Edo waktu itu ngapain aja di Kita Project? Lagi gambar sepatu. Oke, disuruh gambar sepatu ya, karena Edo ini bekerja sama dengan Pijak Bumi, itu produsen sepatu. Apalagi yang Edo rasakan waktu itu? Waktu itu susah nggak berkarya sama Pijak Bumi, susah nggak? Suka. Susah nggak? Aku suka banget. Suka banget. Oke, ada kesulitan nggak waktu itu Edo membuat karya? Ada. Apa kesulitannya? Sulitnya apa? Gak banyak kok goyangan. Gambar sepatunya goyangan sepatu. Oke, jadi jadi maksudnya gini. Kalau misalnya mau gambar jadi 3 dimensi itu harus ada bayangannya. Nah, itu mungkin Edo baru pertama kali membuat gambar untuk 3 dimensi untuk langsung dibuat ke sepatunya langsung gitu. Mungkin kalau di ATC dia cuma gambar 2 dimensi, tapi ternyata ini harus 3 dimensi. Jadi ini pengalaman terbaru untuk Edo sendiri. Oke, langsung kita ke kolaboratornya. Ada Kak Wens dari Pijak Bumi. Halo Kak Wens. Halo. Halo Kak. Oke, dari sisi kolaborator nih, bagaimana pengalaman bekerja sama dengan Edo? Sama aja sih kayak yang lain ya, pengalaman yang baru banget dan kita bersyukur banget bisa dapat pengalaman ini dari ATC Widya Tama karena gak banyak yang bisa dapat pengalaman seperti ini. Dan ini lumayan membuka mata kita dan bahkan sampai ke konsumen-konsumen kita, feedback-nya pun sangat positif yang kita terima melalui ini produk yang dibikin sama Edo. Oh, itu dia sepatu yang dibuat sama Edo. Boleh dilihatin Kak? Oh, itu. Ada gambarnya, tuh ada pola corak sepatunya itu buatan Edo. Oke, kata Hendra ini bisa jadi sepatu buat lebaran. Oke, dari sisi industri kreatif nih Kak, dari Pijak Bumi sendiri, apakah kreator difabel tuh mampu untuk terjun ke industri kreatif? Dari pengalaman yang kita dapat sih,
tentu sangat bisa ya. Dan dari aku sendiri sama dari Kak Vale sendiri, menurut kita selama sama Edo tuh, Edo orangnya sangat fokus kalau udah bekerja. Kayak kita lihat gambar dia sebenarnya selama ini kebanyakan gedung. Terus kita iseng, kita minta dia gambar sepatu, dan langsung jadi kira-kira ada 11 sepatu dia gambar, dan kelihatan gitu karakter Edo. Jadi menurut kita si Edo tuh punya bakat yang jelas, dan seninya dia tuh seni yang cukup pure ya, dengan dia yang nggak terlalu apa ya, kalau kita sendiri kayak Vale sendiri ownernya tuh anak seni rupa, dan Edo sendiri bakatnya di seni. Menurut Kak Vales, Edo tuh punya mindset yang sangat pure, jadi nggak kelihatan berusahanya nih, jadi ekspresif, dan style-nya dia tuh sangat terpancar dari gambar-gambarnya. Jadi dengan arahan yang pas kayak dari ATC Widyatama, tentu Edo dan teman-temannya ini bisa lah untuk masuk ke industri kreatif. Oke, tadi saya menangkap dengan treatment yang pas, dengan bimbingan yang benar. Anak-anak ini sebenarnya mampu kok untuk langsung terjun ke industri kreatif. Oke Kak Wen, sedikit aspirasi Pijak Bumi untuk membuat industri kreatif yang inklusif. Harapan kedepannya bagaimana wajah industri kreatif yang inklusif itu seperti apa? Tentu kita berharap banget ya, terutama dari adanya acara kita project ini, nggak cuma kita ber-8 kolaborator, tapi industri-industri kreatif yang lain pun sendiri mau memberi ruang kepada teman-teman kita. Kita pengen message yang ada dari event ini beneran sampai ke semua industri kreatif. Jadi beneran bisa ada ruang untuk mereka terjun langsung di dunia kerja. Oke, jadi ada ruang untuk mereka untuk berkarya juga. Oke, terima kasih Kak Wens atas penjelasannya juga aspirasinya. Sekarang saya mau ke Rangga dan Krisna. Ada Rangga dan Krisna di sana? Ada yang ini Krisna. Halo Krisna. Nah ini Rangga. Halo Rangga. Rangga belum ada suaranya. Oke. Rangga boleh sapa dulu nih Spacemate di rumah. Halo Spacemate. Sapa dulu. Halo. Oke, halo Rangga, ini Rangga. Oke, perlu diketahui Krisna ini merupakan kreator difabel tuli. Jadi dia akan banyak bercerita melalui bahasa isyarat. Oke, sekarang dari Rangga dulu deh. Ya, ini Krisna. Halo Krisna, Krisna sapa dulu. Oke, jadi tadi Krisna bercerita sedikit bahwa dia membuat sebuah karya tas bersama Jalan Jajan dan juga Make Blush, ya, bekerja sama juga dengan Rangga. Oke, sekarang kita menuju ke Rangga dulu. Rangga, boleh cerita sedikit nggak pengalaman waktu ikutan kita project, gimana perasaannya? Pas aku pengalaman saya ikut kita project itu, banyak banget sih. Ini juga kan berapa kali aku bekerja sama dengan orang lain dan di perusahaan juga ini. Jadi ya mendengarkan juga sih bisa bekerja sama dengan pemilik perusahaan dan ini
ya di pemilik perusahaan saya sangat itu sangat berniaga bagi saya, dan ini sebagai awal mula saya bekerja sama dengan perusahaan begitu. Oke, jadi pengalaman yang menarik juga ya. Ini pengalaman pertama bekerja sama dengan perusahaan atau industri kreatif. Oke, ada kesulitan nggak waktu itu Rangga untuk membuat karya bersama kakak-kakak dari MacBlash dan Jalan Jajan? Sebenarnya sih ada kesulitan, cuman saya bakal berusaha terus sehingga bisa menyelesaikannya dalam waktu yang diberikan oleh kolaborator pada saat mengerjakan tugas. Oke, waktu itu Rangga bikin apa sih sama kakak-kakak ini? Kalau nggak nama karyanya itu Foldable grocery bag. Hah? Foldable grocery bag karya AA. Ya, saya bikin grocery bag. Dan koin pad. Ya, saya bikin grocery bag waktu itu. Bikin sling bag. Rangga bikin sling bag. Ya, seingat aku nama pembikin atasnya itu grocery bag. Oke, sama pouch ya. Koin pouch. Gambarnya apa sih Rangga? Gambar yang aku bikin itu yang isi gambar yang saya bikin itu mengenai Jalan Jajan. Jadi kayak kue pastel. Ya, yang saya gambar itu, yang saya ingat itu gambarnya kemana jalan jajan makanan sama mangkok ya kue pastel sama apa sih mie baso. Oke, jadi karena ini bekerja sama-sama Jalan Jajan, jadi gambarnya itu tentang makanan. Tadi ada pastel, ada bakso. Ya, menarik sekali ya. Karyanya pasti bagus banget. Oke, sekarang kita langsung ke kolaboratornya. Ada Kak Lutfi dari MacBlash dan Kak Rizka dari Jalan Jajan. Halo Kak. Halo semuanya. Halo, ini Kak Lutfi dari MacBlash. Halo. Ada Kak Rizka dari Jalan Jajan. Oke, siapa nih di antara Kak Lutfi atau Kak Rizka mau bercerita sedikit tentang pengalaman bekerja sama dengan Rangga dan Krisna? Ya, boleh. Mungkin Kak Lutfi? Boleh. Ya, jadi waktu kerja sama Krisna sama Rangga ya, sebetulnya banyak pengalaman-pengalaman yang nggak bisa kita dapatkan dengan bekerja sama dengan desainer-desainer biasa gitu. Salah satunya pengalaman yang menarik ketika bekerja sama dengan Krisna dan Rangga tuh, kalau Krisna itu orangnya fokus banget kalau ngerjain. Mungkin karena dunianya itu silent gitu ya. Jadi begitu dikasih satu pekerjaan yang mungkin kalau kita orang biasa mengerjakan bisa 2-3 jam, tapi sama Krisna itu bisa dalam waktu 1 jam tiba-tiba selesai gitu. Sedangkan kalau misalkan sama Rangga, bekerja dengan Rangga itu sangat ingat sekali dengan yang namanya janji-janji terutama waktu. Jadi kalau misalkan saya atau Rizka ada yang mulainya terlambat gitu, misalkan terlambat 10 menit, 15 menit, biasanya Rangga udah nanyain, katanya mulainya jam 1 kok jam segini baru mulai gitu, padahal cuma telat 10 menit. Jadi itu pengalaman-pengalaman menarik bekerja sama dengan mereka sih. Oke. Mungkin dari Rizka bisa nambahin dari juga. Kak Rizka? Seru banget sih kolaborasi sama Rangga sama Krisna. Tadi benar juga yang kata Diang Upi bilang, ini pengalaman pertama kita gitu. Kalau misalnya sama desainer tuh kan kayak kadang ada yang ngaret juga kan ya, kayak baru dikerjain pas mepet-mepet deadline gitu. Tapi kalau kerja sama Krisna tuh benar-benar hari ini dikasih tas tuh besok bisa langsung beres gitu. Sampai aku tuh yang, aduh si Krisna nih apalagi ya. Terus misalnya ada revisi gitu, dia tuh benar-benar apa ya, catch up gitu, kayak
oh ini warnanya diganti ini, warnanya gini. Dia tuh gampang catch up itu. Yang penting dikasih apa ya, arahannya tuh bener-bener briefnya harus super jelas gitu. Dan terus yang namanya Rangga tuh walaupun kita sebenarnya agak apa sih namanya, memiliki banyak perbedaan, terus agak kesulitan juga buat Rangga, ayo semangat kerjain kayak gitu tuh. Hasil karya yang dibuatnya juga kita bener-bener di luar ekspektasi sih. Rangga kan sebenarnya karyanya kebanyakan yang kita lihat waktu awal-awal tuh vektor dari komputer. Terus di akhir-akhir kita coba, Rangga coba dong gambarnya manual drawing dari hand drawing gitu. Dan ternyata hasilnya juga lucu banget, menarik dan bagus banget. Akhirnya kita bikin memproduksi karya Rangga yang manual sama yang vektor gitu, dan dua-duanya tuh sama-sama keren sih. Oke, jadi di luar ekspektasi ya, ternyata setelah bekerja sama Krisna, ternyata Krisna tuh fokus dan cepat gitu kerjanya, dikasih tugas, dikasih revisi langsung dikerjakan, besoknya jadi gitu. Ternyata sama Rangga juga ada kesenangannya, ternyata Rangga orangnya ingat dengan waktu dan juga ada tantangannya juga bekerja sama dengan Rangga. Nah, untuk Kak Lutfi dan Kak Rizka nih, kalau dari sisi industri kreatif, menurut kakak-kakak ini, Rangga dan Krisna ini mampu nggak sih untuk terjun langsung ke industri kreatif? Upi dulu deh. Kalau dari... Halo? Ya, halo Kak. Halo? Halo Kak, kedengeran? Ya, terdengar suaranya ya? Ya, kalau dari kami, dari MacBlast, itu sebetulnya dari segi kemampuan baik Krisna maupun Rangga sebetulnya tidak ada yang membedakan mereka dengan yang lain gitu. Jadi betul-betul dari segi kemampuan mereka sama seperti kita yang bisa dibilang normal gitu ya. Dari segi tarikan garisnya yang sangat khas, kemudian juga bagaimana mereka menangkap brief menjadi sebuah desain yang mereka hasilkan, itu sebetulnya mereka sangat bisa sekali untuk bekerja di dunia industri kreatif seperti itu. Oke, jadi mereka nggak ada bedanya juga ya sebenarnya sama kreator-kreator lainnya. Oke deh, kalau dari Kariska gimana? Iya sih, setuju sama Upi. Aku juga sebagai, kan kita provide konten ya, kita provide konten buat diolah visualnya oleh Rangga sama Krisna. Sebenarnya tantangannya ya cuman bagian gimana caranya kita komunikasi, tapi itu tuh jadi seru gitu juga. Malah dari tim Jalan Jajan juga kita diajarin bahasa isyarat gitu sama Krisna, itu seru sih. Terus pas aku ulang tahun juga, Krisna aku ulang tahun loh sekarang. Terus diajarin gimana caranya ngomong happy birthday. Kayak gitu sih. Tapi kalau dari segi apa ya, karya visual itu tuh bener-bener malah jadi warna yang baru gitu. Jalan Jajan yang kita masukin ke kita project kan Jalan Jajan Diversity. Jadi kita mengangkat keberagaman. Nah, dengan kolaborasi dengan Krisna dengan Rangga, itu jadi warna baru buat produk Jalan Jajan Diversity gitu. Jadi benar-benar sesuatu yang baru, sesuatu yang beda, dan apa ya, aku speechless deh. Pokoknya aku nggak tahu mau ngomong apa nih. Oke. Oke, tadi dapat bisikan juga. Kemarin Jalan Jajan dapat anugerah Good Design Indonesia ya? Oh iya, benar. Iya. Oh ya, selamat ya Kak ya. Bisa dapat penganugrahan. Iya, ini juga berkat. Dapat penganugrahan. Iya, jadi iya, terima kasih. Ya, jadi ini juga berkat kita project juga. Jadi saat kita propose ke GDI itu, kita masukin beberapa portofolio kegiatan kita juga, termasuk kita project. Dan yang kita kirimkan ke sana pun selain produk buku kita, buku Jalan Jajannya, juga produk-produk merchandise yang diproduksi Krisna dan Rangga juga gitu. Dan so far komentar juri sih sangat bagus ya. Maksudnya ini sesuatu yang baru juga gitu buat industri kreatif, industri kreatif. Dan yang menariknya adalah produk Jalan Jajan itu satu-satunya produk yang bukan merupakan jadi berupa aktivitas gitu. Dan produk yang kita kirim itu emang cuman dari
cuman bentuk merchandise gitu, merchandise dari yang kita project gitu. Itu jadi kayak nilai plus gitu sih. Wah, berkah banget ya dari kita project buat industri kreatifnya sendiri itu malah jadi dapat penangguran, dapat pencapaian tersendiri. Memang tadi dijelaskan juga bahwa prosesnya ini banyak shared knowledge dari kreator ke kolaborator ke kreator, sampai ternyata menghasilkan penganugerahan atau pencapaian untuk industri kreatif sendiri. Wah, keren banget sih. Terima kasih Kak Lutfi dan Kak Rizka. Sekarang kita lanjut ke Bisma. Halo Bisma. Halo Bisma. Halo Kak. Halo Bisma, apa kabar? Halo. Alhamdulillah baik. Oke. Oke, udah. Bisma di rumah aja? Iya, di rumah. Di rumah aja. Oke, Bisma ceritakan sedikit dong tantangan atau kesenangan apa yang terjadi di Kita Project 2019. Tantangannya itu adalah ya saya tuh ya baru pertama kali ya buat karya di media 3 dimensi, dalam hal ini ya bangku. Jadi ya, sebelumnya sih belum pernah, jadi ini pengalaman pertama, first experience. Oke, waktu Ya itu itu. Bisma bikin apa? Bangku. Oh iya, Itu bangku tadi ada dicuplikan juga. Gambarnya apa Krisna? Ya, Kok gambar Krisna? itu Bisma. gambarnya tuh gambar kereta api, gedung, terus dibuat di bangku. Oke. Tadi kan tantangannya ya, sekarang kesenangannya apa? Ya kesenangannya adalah ya saya benar-benar merasakan ya saya itu menggambar apa yang saya suka lalu dituangkan di satu media. Oke, Itu jadi dari apa yang Bisma benar-benar pengalaman suka, yang menyenangkan. oke, dari yang apa yang Bisma suka ditransfer menjadi sebuah produk yang berguna, yaitu bangku. Keren banget. Oke, sekarang kita mau dihubungkan dengan Kak Reza dari Konco Studio. Halo. Halo Kak. Halo. Halo Kak Reza. Iya. Ya, Kak Reza bisa cerita sedikit intensi awalnya apa sih pengen ikutan Kita Project ini? Sebenarnya sih kita kan dari desain interior dan desain produk. Jadi kita ingin karya yang kita buat tuh bisa dinikmati sama orang banyak. Nah, kesempatan untuk kolaborasi sama Bisma di Kita Project ini menjadi pengalaman berharga buat kita, pembelajaran buat kita, dan bentuk partisipasi kita untuk raising awareness di masyarakat bahwa ada karya dengan yang dihasilkan oleh teman-teman difabel yang bisa diterima oleh masyarakat luas lainnya juga gitu. Oke, kalau dari respon buyer sendiri ya Kak, consumer sendiri, bagaimana sih apresiasi mereka terhadap karya yang dibuat bersama kreator difabel? Kalau dari respon buyer sih cukup bagus ya. Maksudnya dia sangat excited ketika kita bercerita background dari si stool yang kita buat. Cuman ada kendalanya tuh ketika kita menjual secara online, kita nggak bisa menyampaikan pesan itu. Nah, itu menjadi tantangan untuk kita sendiri untuk nge-branding si stool ini tuh punya makna lain, bukan cuma sekedar stool gitu. Ada value lain yang ingin kita sampaikan bahwa ini tuh ada ceritanya kayak gini. Cuman kita masih punya keterbatasan di sana, jadi ya itu kita lagi menggali lebih dalam bagaimana cara untuk nge-branding si stool ini. Oke, jadi intinya adalah menyampaikan nilai dari suatu produk itu sendiri ya, bukan hanya produk jualan, tapi proses yang terjadi dalam membuat produk tersebut. Oke Kak, kalau misalnya menurut Konco Studio sendiri nih, tentang kreator difabel yang terjun ke dunia industri kreatif, itu bagaimana Kak? Menurut Konco Studio sendiri, apa yang kita rasain sih benar-benar mampu bersaing dengan kreator-kreator lain. Maksudnya mampu bersaing dengan desainer-desainer lainnya, karena kita udah buktikan sendiri juga, cuman tantangannya di situ, kita perlu branding bahwa ini punya value lebih dari yang lain gitu. Oke, jadi memang tadi kalau bisa saya rangkum dari kolaborator sebelumnya bahwa memang mereka ini tuh mampu sebenarnya untuk terjun langsung, hanya dibutuhkan ruang dan bimbingan dari
industri-industri kreatif lainnya untuk membuka jalan bagi anak-anak ini. Oke, tahan dulu di situ. Terima kasih Kak Reza. Terakhir, kita akan menuju ke Alicia. Ada Alicia? Ada Alicia? Kalau tidak ada, kita langsung ke kolaboratornya deh. Ada Kak Krisan dari Rumah Kemasan Bandung. Halo. Halo semua. Halo Kak Krisan. Ini Kak Krisan. Halo Kak Krisan. Ya. Oke. Apa kabar Kak? Kabar baik, alhamdulillah. Oke. Kak, boleh cerita sedikit tentang intensi awal untuk ikutan kita project dan bagaimana pengalaman bekerja sama dengan Alicia? Oke, sebenarnya awal mulanya sama seperti yang lain juga karena rasa ingin tahu terhadap dunia para kreator, para difabel. Sebenarnya Rumah Kemasan Bandung juga udah sering banget bekerja sama dalam bentuk internship ya di kantor. Nah, ketika kemarin ada showcase portofolio itu, kita ngerasa tertarik juga sih dengan konsep yang baru ini, kita bisa bikin apa aja gitu nanti sama mereka. Dan kebetulan dengan Alicia ini pengalamannya benar-benar seru, benar-benar tertantang juga karena ini pertama kalinya kita kerjasama dengan kreator difabel tuli. Biasanya kita handle yang autis, jadi ini benar-benar pengalaman baru banget gitu. Oke, jadi untuk kreator difabel tuli baru kemarin dengan Alicia? Iya. Oke, betul. produknya apa sih Kak? Jadi konsepnya kita ini, kita outputnya sih keluarnya memang bikinnya merchandise. Tapi tujuan kita tuh adalah mengenalkan Alicia kepada calon klien. Nah nanti dari klien tersebut kita sambungkan kebutuhan klien itu apa, lalu yang membuat desain tersebut Alicia, dan saya tuh sebenarnya cuma mendampingi aja. Saya ngebantu menghubungkan antara Alicia dengan klien. Jadi seperti simulasi kalau misalnya di dunia industri desain itu seperti apa. Seperti itu sih konsepnya kurang lebih. Oke, jadi mostly kakak ini hanya membimbing Alicia untuk bertemu dengan calon konsumen gitu Kak? Iya, saya mengarahkan juga nanti membantu dia juga di sana tentang konsep segala macam kayak gitu. Oke, menarik sekali. Kalau dari Rumah Kemasan Bandung sendiri, apa yang bisa dipelajari dalam bekerja sama dengan kreator difabel, terutama yang tuli? Kalau dari kita tuh sebenarnya kalau dengan kreator difabel tuli ini lebih mudah ya, karena tidak perlu banyak adaptasinya, tidak terlalu lama karena adaptasi paling besar itu cuma di cara komunikasi aja sih sebenarnya. Jadi dari gimana caranya supaya maksud dari kita ke para kreator ini nyambung dan kreator ini bisa benar-benar memahami tentang brief yang kita bikin gitu. Sebenarnya tantangan besarnya dari cara komunikasi aja. Kalau beda dengan waktu itu dengan autis, mungkin ada beberapa challenge. Misalnya kalau yang teman-teman yang autis itu mood-nya lagi nggak bagus nih, mood-nya lagi kurang oke, jadi kadang kerjanya bisa agak ketunda. Pengalamannya sama sih dengan dari McBlash juga tadi bilang, kalau yang teman-teman kreator tuli ini memang karena mereka sangat fokus, jadi pekerjaannya itu sebenarnya cenderung lebih cepat daripada biasanya gitu. Oke. Karena mereka fokus, jadi pekerjaan lebih cepat. Berarti sama tadi cerita dengan Krisna ya, jadi bisa cepat sekali gitu dari teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih Kak Krisan atas sharingnya. Sekarang saya mau dengar satu kata dari para kolaborator tentang industri kreatif yang inklusif. Hanya satu kata ya. Kita mulai dari Kak Evan. Halo Kak. Ya, sebutkan satu kata tentang industri kreatif yang inklusif. Halo, iya, sorry. Apa ya? Tes? Halo, ada suaranya nggak? Ada Kak, ada. Oke. Apa ya? Apa ya? Aku bingung. Imajinatif. Iya. Imajinatif kali ya? Dari kita. Imajinasi.
Imajinatif. menurut kita. Imajinatif. Oke, dari Kak Evan, imajinatif. Sekarang dari Kak Lutfi. Bersaing. Bersaing. Oke. Kak Rizka. Gimana tadi pertanyaannya? Sorry tadi mati. Satu kata tentang industri kreatif yang inklusif. Beragam. Beradab. Oke. Oh, beragam. Oke. Sekarang Kak Naila. Aduh, apa ya? Luar biasa. Luar biasa. 2 kata tuh. Digabung. Satu kesatuan tapi. Satu kesatuan. Kak Nurul. Kak Nurul, satu kata tentang industri kreatif yang inklusif. Apa ya? Lugu, Anas, Lugu. jujur. Oke. Kak Wens. Different, beda. Different. Oke. Kak Krisan. Kak Krisan. Seru. Seru. Iya. Oke, terakhir Kak Reza. Ceria. Ceria. Oke, terima kasih semuanya atas sharingnya. Tadi menarik sekali, sudah diceritakan pengalaman dari kreatornya sendiri dan juga dari kolaboratornya. Ternyata banyak banget sharing ilmu yang terjadi saat proses dan juga saat pameran, saat menunjukkan karya mereka. Oke, kita sudah sampai pada penghujung acara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para kakak-kakak kolaborator dan juga teman-teman kreator difabel kita. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk kakak-kakak yang di sini yang ada di studio, ada Kak Aryo, ada Kak Firly, dan juga ada Hendra. Tadi sudah kita dengarkan juga dari para penyelenggara apa sih intensi awalnya dan juga apa yang melebihi ekspektasi dalam mengadakan Kita Project 2019. Untuk tahun ini ada nggak Kak Kita Project 2020? Insya Allah ada, kita tunggu saja dengan format yang berbeda, kejutan lah. Oke, kejutan. Jadi Kita Project tahun ini ada, tapi dengan format yang berbeda. Nanti kita lihat seperti apa. Ditunggu ya teman-teman, Spacemate semua, ada Kita Project 2020. Dari Hendra, semangat nggak untuk melihat Kita Project 2020? Iya dong, saya juga nanti bakal hadir di acara opening ceremony-nya. Oke, nanti Hendra, hadir di acara openingnya kalau ada ya. Oke, Kan saja doakan. iya, terima kasih semuanya sudah sharing. Oke, Spacemate, itu tadi bincang-bincang kita dengan para narasumber, sudah ada dari para penyelenggara, dari kreator dan kolaboratornya juga. Menarik sekali tentang Kita Project ini. Terima kasih juga untuk Spacemate yang sudah menonton. Sampai bertemu lagi di Space Talk berikutnya. Jangan lupa selalu tonton Space Talk di kanal YouTube ATC Widya Tama, di Art Therapy Center Widya Tama, atau juga bisa mengakses di www.atcwidyatama.ac.id. Oke, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga komen di kanal YouTube kami. Saya Sarah undur diri, sampai jumpa di Space Talk berikutnya. Space Talk, semua boleh bicara, semua boleh berbagi.